Chapter 181. Kisah di dalam kotak 2. Setelah kembali ke Prestige, saya mengecek Riri Shop dan 6000 TP sebidang tanah terlebih dahulu. Berkat kerja keras para goblin, Riri Shop menghasilkan untung besar, sementara Henry dan Kiri sudah mulai mempelajari buku keterampilan manajemen bisnis. Ketika saya bertanya kepada mereka tentang kecepatan belajar mereka yang luar biasa, mereka berkata mereka hanya perlu 4 hari untuk belajar membaca dan menulis. Sebagai catatan, pemain memiliki dukungan bahasa otomatis di dalam menara. Berikutnya adalah sebidang tanah yang saat ini kosong. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda kesuburan, dengan gulma mulai tumbuh. Acak dadu X5. Melihat sebidang tanah kosong, aku melempar dadu. 2 memberi peralatan yang bisa dijual di Riri Shop dan 2 memberi tanaman yang bisa diolah di tanah ini. LV, 2 beras bersih dan bersih. LV, 3 jagung cita rasa daging yang luar biasa. Setelah itu, saya pergi bekerja. Dengan bertanya pada Henry dan Kiri, aku mencari NPC yang memiliki pengalaman bertani. Saya dapat menemukan 5 NPC dalam rentang waktu 1 jam, dan setelah saya memberi mereka makan sampai kenyang, saya memerintahkan mereka untuk membajak tanah untuk pertanian. Karena mereka tidak memiliki rumah, saya membeli beberapa rumah bobrok di dekatnya dan memperbaikinya menjadi kabin yang terlihat bagus. Semua ini hanya butuh setengah hari untuk diselesaikan. Ketangkasan Young Dwarf sangat menakjubkan. Kami akan melakukan yang terbaik, Tuhan. Kelima NPC membungkuk dengan hormat dengan mata berkaca-kaca. Iya, termasuk anggota keluarga mereka, ada 8 dari mereka. Agak memalukan untuk mengatakan ini, tetapi sebagai orang terkaya Prestige, aku mengambil tanggung jawab dari bangsawan yang patuh dan memberikan saran hipnosis. Bekerja keras tapi jangan terlalu banyak bekerja. Mendorong kata-kata dari orang yang berkuasa seringkali meningkatkan efisiensi kerja. Setelah memeriksa bahwa jejak samar kekuatan sihir memasuki tubuh mereka, saya kembali ke tempat persembunyian Chameleon Troupe. Saya kembali. Namun, tidak ada seorang pun di dalam. Aku melihat-lihat tempat persembunyian yang gelap dan dingin sebelum menyalakan lampu. Apakah itu karena saya tidak bisa merokok di menara? Sendirian agak sedih. Cip, kicauan. Pada saat itu, Spartan berkicau di pundakku. Benar, kamu di sini juga. Saya menyadari bahwa Spartan membagikan pemikiran saya. Saya meraih ke bahu saya dan membelai kepala Spartan. Tunggu, intip. Spartan mengepakkan sayapnya dengan gembira. Saya berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Masih ada 1 hari sampai konferensi media. Haruskah saya menggiling statistik dan keterampilan saya dengan monster di lantai 4? Atau, tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di kepalaku. Latihan. Pelatihan kekuatan roh yang menggunakan kekuatan sihir stigma. Mencoba membuat kekuatan roh mengalir lebih alami dan lancar. Meditasi untuk membuat kekuatan roh mengedarkan aliran darah saya lebih baik. Petik 2. Karena kekuatan roh akan mengikuti saya ke dunia nyata, saya harus menjadi lebih baik dalam menggunakannya. Saya berjalan ke ruang pelatihan bawah tanah dengan Spartan. Setelah menurunkan Spartan, saya duduk bersila seperti yang dilakukan para seniman bela diri dalam novel-novel wuxia. Kekuatan rohku saat ini level 2, yang hanya cukup untuk menggunakan keterampilan dasar 30-40 kali. Bahkan, karena keterampilan dasar saya naik level, saya hanya bisa menggunakannya 20-30 kali jika saya tidak mengandalkan ramuan. Chok Jungyong memberitahuku bahwa pernapasan dilakukan dengan seluruh tubuh. Bukankah kekuatan roh akan serupa? Saya menutup mata dan merilekskan tubuh saya. Huap. Saya menghirup. Saya mencoba merasakan kekuatan roh tersebar di aliran darah saya. Meskipun tidak nyata atau jelas, saya pasti bisa merasakan keberadaannya. Saya menghela napas. Saya menggabungkan kekuatan roh yang mengalir dengan kekuatan sihir stigma. Dengan menyuntikkan kekuatan sihir stigma ke tubuhku, aku mengumpulkan kekuatan roh yang tersebar ke dalam sebuah klaster. Setelah kekuatan roh menyatu dengan kekuatan sihir stigma, itu mulai beredar sendiri. Dari kepala saya ke hati saya ke tangan dan kaki saya, bernapas yang digunakan seluruh tubuh saya. Nafas pertama. Nafas kedua. Nafas ketiga. Nafas keempat. Dukun. Jantungku berdenyut. Kekuatan roh menyatu dengan kekuatan sihir yang melonjak dari tubuhku. Aura berwarna kuning yang berbeda dari kekuatan sihir. Saya melihat cahaya ini dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Pada saat yang sama, saya mengerang kesakitan. Sesuatu yang lengket tersangkut di tenggorokanku. Saya muntah tanpa terkendali. Sebuah benjolan hitam yang tak terlukiskan menjijikkan dan lengket keluar dari mulut saya. Saya kemudian terus memuntahkan 2 gumpalan hitam lagi. Petik 2. Nyeri muntah saya akhirnya berhenti. Aku menyeka mulut dan menatap benjolan hitam yang misterius. LV, -2 pengotor dari tubuh Kim Hajin. Petik 2. Itu tar. Mengingat seberapa banyak saya merokok sebelum memasuki menara, saya tidak terlalu terkejut. Ya ampun, kupikir aku sedang menjalani proses pembersihan tulang dan sumsum yang kudengar di novel-novel wuxia. Untuk menjaga ruang pelatihan tetap bersih, saya meletakkan benjolan hitam di inventaris saya untuk saat ini.
Kemudian, saya mencoba menggerakkan leher dan pinggang saya. Saya merasa segar, tetapi tidak ada perubahan nyata. Jika ada, sistem akan memberitahu saya tentang hal itu. Mengedipkan mataku, aku menatap langit. Kurung siku buka. Sepertinya sesi latihan tunggal tidak cukup. Tapi terus menggunakan metode itu untuk melatih dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Ah, begitu, terima kasih. Sistem NIM menjelaskan dengan baik. Bahkan sistem tidak tahu segalanya tentang menara. Kali ini, itu terdengar agak terkejut. Jelas, ini adalah hal yang baik. Saya memutuskan untuk istirahat 5 menit sebelum mencobanya lagi. Saya menyeka keringat di tubuh saya dan membuka komunitas. Sama dengan. Kapten Britain. Daftar item, menjual item yang dijatuhkan oleh monster undead. Kirimi saya pesan jika ada sesuatu yang Anda inginkan. Komentar. Apakah, legasi skeleton, masih tersedia? Apakah Anda juga memperdagangkan barang? N dijual pangkat-pangkat. N, ini bukan, saya tidak tahu siapa ini, tapi tolong jangan membuat pernyataan palsu dan ya, perdagangan tidak apa-apa. Datanglah ke tempat persembunyian pengadilan kerajaan Inggris di distrik 3 Prestige. Sama dengan. Saya melihat posting dari Rahel. Dia bilang dia sibuk akhir-akhir ini tanpa ada waktu untuk menggunakan Messenger. Sepertinya dia benar-benar bekerja keras. Sambil melihat melalui forum publik sambil tersenyum. Posting lain menarik perhatian saya. Sama dengan. Ji Superion. Adakah yang tahu bagaimana cara menyingkirkan kutukan roh pendendam? Yu temanku sedang sekarat Yu. Jika kamu melakukannya, silakan datang ke tempat persembunyian Essence of the Stride. Kami akan menghargai Anda tidak hanya di menara tetapi juga di luar menara. Komentar. Siapa peduli, kami memiliki 7 kehidupan. Hanya suruh dia mati sekali. N tidak, bukan itu. Belumkah Anda mendengar kutukan Banshee? Itu secara permanen membunuh beberapa orang baru-baru ini. No itu. Ya, saya dengar tidak ada obat untuk itu. Semoga berhasil. Sama dengan. Efek kutukan Banshee menjadi luas setelah 10 atau lebih orang meninggal secara permanen. Esensi selat. Melihat itu, saya ingat Nayun Jajangman menyebutkan kutukan Banshee 4 hari yang lalu. Cae Nayun juga berada di Essence of the Stride. Itu tidak mungkin kebetulan. Tentu saja, Nayun Jajangman mengatakan, teman, mendapat kutukan Banshee. Tapi karena Cae Nayun bukan tipe yang menunjukkan kelemahan. Cak. Aku menamparkan pipiku. Berhentilah memikirkan hal-hal aneh dan hanya fokus pada pelatihan. Aku duduk bersila lagi dan menutup mataku. Kemudian, saya melanjutkan, metode pernapasan kebangkitan kekuatan roh. 30 menit kemudian. LV, 2 esensi tempat persembunyian selat. Pada akhirnya, saya mendapati diri saya berdiri di depan tempat persembunyian Essence of the Stride. Saya tidak mengenakan topeng kalau mereka melihat saya sebagai orang yang mencurigakan, tetapi saya mengenakan jenggot palsu sehingga mereka tidak bisa mengenali wajah saya. Petik 2. Melihat saya berkeliaran di depan pintu masuk, penjaga berdiri Guild Essence of the Stride memanggil saya. Kamu siapa? Dia sepertinya mewaspadai saya. Saya tidak bisa menyalahkannya karena jubah berkerudung besar saya curiga tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Saya menggunakan pidato licik iblis untuk mengubah suara saya. Saya melihat posting di forum publik. Anggota guild memiringkan kepalanya. Pada saat itu, seseorang berjalan menuruni tangga dan keluar ke pintu masuk. Matanya bengkak karena menangis. Saya bisa langsung tahu siapa orang itu. Saya memanggilnya. Aku datang ke sini untuk menyingkirkan kutukan. Maaf. Petik 2. Tanda tanya tanda seru petik 2. Yi Jiyun, yang tampak tertekan, dengan cepat berlari. Petik 2. Kutukan. Siapa dia? Petik 2. Dia bilang dia tentara bayaran. Dia tampaknya melihat post di forum publik, tetapi kami tidak memposting apapun. Petik 2. Aku mempostingnya belum lama ini. Yi Jiyun memeriksa wajahku. Aku memalingkan wajah dengan sengaja, berharap dia tidak akan memperhatikanku. Hei, bisakah kamu melepas hoodie-mu? Anggota guild yang namanya tidak kukenal berbicara, tapi Yi Jiyun dengan cepat berseru kaget. Orang ini baik-baik saja. Biarkan dia masuk. Petik 2. Suaranya berubah lembut dan santai. Aku sama terkejutnya dengan anggota guild yang terlihat terkejut. Kita perlu tahu siapa dia. Jangan khawatir, aku benar-benar pandai mengenali wajah orang. Yi Jiyun mengatakan itu sambil menusuk sisiku. Menilai dari senyum nakal yang dia buat, sepertinya dia menemukanku. Tanpa pilihan lain, saya mengikutinya dengan cermat. Di mana pasiennya? Anda akan melihat. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah memotong janggutmu. Petik 2. Ketika saya mendengar ini, saya menyadari betapa bodohnya saya. Dia mengenali saya karena janggut saya. Tidak, janggut ini palsu. Saya tidak menumbuhkan jenggot lagi. Petik 2. Itu bagus. Bagaimanapun, ayo cepat. Petik 2. Yi Jiyun menarik pergelangan tanganku. Seperti yang diharapkan dari guild tingkat lanjut,
Essence of the Stride menggunakan tempat persembunyian 3 lantai. Kami pergi ke sebuah kamar di lantai 3. Itu di sini. Kiik. Yi Jiyun membuka pintu. Kamar putih seperti rumah sakit muncul. Di sana, 2 pasien terbaring tak sadarkan diri. Satu adalah seorang pria yang tidak saya kenal. Dia juga tidak terkena kutukan. Tapi yang satu. Petik 2. Aku berjalan masuk. Sebaliknya, kakiku bergerak sendiri ke arah gadis yang terbaring setengah mati di ranjang putih. Dia sudah pingsan sejak 2 hari yang lalu. Gadis itu hanya bernafas samar, dan kutukan hitam itu merambah ke lehernya. Seperti yang saya pikirkan, saya tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Nayun Jajangman adalah Chae Nayun. Kutukannya sudah di level 5. Apakah mungkin untuk mengobatinya? Itu benar. Aku menatap Chae Nayun. Wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar setiap kali dia bernapas. Melihatnya, dadaku terasa berat. Yang saya keluarkan hari ini sepertinya akan kembali ke tenggorokan saya. Petik 2. Bagaimana dia mendapatkannya? Sebulan yang lalu. Nayun berusaha menyelamatkanku. Ya, kupikir tidak apa-apa waktu itu. Uang. Yi Jiyun mulai terisak, kemudian menangis sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Petik 2. Aku bisa mengobatinya, jadi jangan menangis. Kamu terlalu keras. Petik 2. Menurut penjelasan sistem, kutukan level 5 adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan manusia. Di sisi lain, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat penangkal racun hanya dapat ditemukan di lantai 6. Tapi karena aku sudah membuat kontragen dengan kemampuanku, aku seharusnya bisa menurunkan level kutukan dengannya dan mengekstraksi sisanya menggunakan ekstraksi dan materialisasi permanen. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Aku bilang, kamu terlalu keras. Ambil ini. Saya mengambil kontragen dari inventaris saya dan memberikannya kepada Yi Jiyun. Itu adalah obat berharga yang membutuhkan 1500 TP untuk membuatnya. Apa ini? Seorang agen kutukan-kutukan. Anda harus mengoleskannya langsung pada kulitnya. Petik 2. Petik 2. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Petik 2. Cepatlah. Ya. Ya. Yi Jiyun menarik bagian bahu kemeja Chae Nayun ke bawah. Bintik hitam di bahu kirinya mengeluarkan asap yang menakutkan. Aku hanya harus menaruhnya di atasnya. Ya. Yi Jiyun membuka tutup kontragen dan praktis menuangkannya ke root curse yang berbentuk seperti wajah manusia. Saat kontragen menyentuh akar kutukan, asap aneh dan teriakan mengerikan terdengar. Apa yang terjadi? Yi Jiyun melompat kaget tetapi tidak mundur. Dia terus memberanikan agen lawan di wajah kutukan yang memekik. Mati, bajingan. Petik 2. Tidak apa-apa sekarang. Kembali. Saya menarik Yi Jiyun kembali dan menyingsingkan lengan baju saya. Sekarang, saatnya untuk mengekstrak kutukan itu. Dengan memfokuskan kekuatan roh tubuh saya dan menggunakannya dalam sekali jalan. Namun, fenomena tak terduga terjadi. Sebelum saya bisa mengeluarkan kutukan itu, ia mulai mati dengan sendirinya. Saya tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dari apa yang bisa kukumpulkan dengan mataku, kutukan itu dihancurkan oleh kekuatan sihir Chae Nayun. Apa yang terjadi? Petik 2. Aku tidak yakin. Kekuatan sihir Chae Nayun melesat keluar, menyelimuti kutukan itu. Apakah kekuatan sihirnya memberontak setelah ditekan oleh kutukan selama ini? Bagaimanapun masalahnya, situasinya telah terbalik, dan kutukan itulah yang sekarang sedang diserang oleh Chae Nayun. Sepertinya tidak apa-apa. Saya melihat Chae Nayun. Dia mengepalkan giginya dan gemetaran seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Apakah dia melawan kutukan sendirian dalam tidurnya? Saya ingin membantunya jika memungkinkan. Aku mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di dahinya. Saya mungkin salah, tetapi sepertinya dia menjadi lebih santai. Bagaimanapun, sepertinya aku tidak lagi dibutuhkan. Aku tersenyum pahit dan berbalik. Saya pergi. Tunggu, kami punya hadiah untukmu. Ambillah ketika Nayun pulih sepenuhnya. Petik 2. Petik 2. Aku tidak membutuhkannya. Sebagai gantinya, jangan katakan padanya bahwa akulah yang memperlakukannya. Petik 2. Saya berbicara, bahkan menggunakan sugesti hipnosis. Namun, Yi Jiyun memiringkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana jika dia bertanya? Dia akan mencoba mencari tahu siapa yang membantunya. Dia tidak akan meninggalkan saya sendirian sampai saya melakukannya. Petik 2. Yi Jiyun benar. Saya tahu kepribadian Chae Nayun juga. Setelah merenungkannya sejenak, saya meninggalkan solusi yang akan menyebabkan paling sedikit masalah. Petik 2. Katakan padanya bahwa, ekstra, memperlakukannya. Tambahan. Apa itu? Aktor latar belakang. Anda bahkan tidak tahu itu. Petik 2. Tapi. Tidak apa-apa. Dia akan mengerti artinya. Katakan saja padanya. Petik 2. Di luar menara, kantor Yojin Hyuk. Provinsi Hamgyong Utara yang biasanya damai saat ini dihadapkan pada bencana. Bagian dalam kantor Yojin Hyuk tampak seperti tornado telah melewatinya, dan bahkan diisi dengan kekuatan sihir panas.
Bahkan tidak cocok. Kuhuk. Sialan. Petik 2. Yu Jinhyuk sedang berbaring di tengah-tengah lubang neraka ini, batuk darah. Ark, tubuhku. Tidak bisakah kamu tenang padaku? Petik 2. 3 menit yang lalu, seekor monster mengunjunginya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Monster itu bertanya tentang Kim Ha Jin begitu tiba, dan ketika Yu Jinhyuk tetap diam, monster itu mulai mengamuk. 3 detik. Hanya 3 detik yang diperlukan baginya dan kantornya untuk berubah seperti ini. Meskipun dia bukan lagi pahlawan aktif, perbedaan kekuatan mereka terlalu sulit dipercaya. Petik 2. Mata Yu Jinhyuk bertemu dengan mata gadis yang menatapnya. Dia tampak seperti singa, rambutnya berkibar di udara melalui kekuatan sihirnya tampak seperti surai singa, dan matanya yang tajam tampak seperti kucing. Namun, singa itu sepertinya tidak haus darah. Seekor singa yang mengungkapkan taringnya karena takut, singa yang hanya berusaha terlihat mengancam, seperti itulah dia. Aku tidak tahu mengapa monster yang dikuasai seperti kamu tertarik pada Kim Ha Jin, tapi hanya supaya kamu tahu. Yu Jinhyuk mengangkat dirinya. Kemudian, dia duduk di kursinya yang setengah rusak dan menyalakan komputernya. Hard drive berisi informasi mengenai Kim Ha Jin. Namun, Yu Jinhyuk berencana untuk menghapusnya. Seorang informan adalah seseorang yang mencari nafkah dengan bermulut besar. Menghapus. Ketika dia akan menekan tombol ini. Sesuatu terjadi di rumah Tuan Jinhyuk. Bawa senjatamu. Siapa yang berani mengganggu junjungan kita? Suara-suara bodoh terdengar di luar jendela. Gadis itu melirik, lalu kembali menatap Yu Jinhyuk dengan senyum jahat. Petik 2. Yu Jinhyuk menghela nafas. Karena kelemahannya terungkap, dia tidak punya pilihan. Saat penduduk desa disandera, itu sudah berakhir baginya. Dia mendecakkan lidahnya dan menggerakkan tangannya dari keyboard. Kamu ingin tahu sebanyak itu? Gadis itu mengangguk. Mengapa? Anda akan membunuhnya. Petik 2. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Saya melihat. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Yu Jinhyuk menatapnya lekat-lekat. Kecantikannya sudah cukup untuk membuatnya linglung bahkan dalam situasi ini, tetapi hal pertama yang ia pikirkan adalah pemandangan tertentu. Seorang gadis meninggalkan Kim Ha Jin di panti asuhan. Dia terlihat sangat mirip gadis itu sehingga itu hanya kebetulan. Petik 2. Aku akan memberitahumu, jadi aku akan bertanya satu hal padamu. Anda adalah pemimpin baru dari Chameleon Troupe, kan? Petik 2. Seperti yang diharapkan, gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yu Jinhyuk memutuskan untuk diam sebagai ya. Jika seseorang sekuat ini bukan pemimpin tetapi anggota biasa, dia akan terlalu malu. Baik. Sudah cukup. Potongan-potongan teka-teki jatuh bersama di kepala Yu Jinhyuk. Dia mentransfer data yang akan dia hapus ke USB. Ini harus memiliki semua yang ingin kamu ketahui. Gadis itu melangkah ke arahnya, tapi Yu Jinhyuk dengan cepat mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Tapi tunggu, bos lamamu dan aku adalah kenalan. Kami bahkan bertarung sekali, meskipun hasilnya adalah sesuatu yang saya lebih suka tidak bicarakan. Petik 2. Alis gadis itu berkedut. Ngomong-ngomong, dengarkan, itu saran dari orang dewasa. Yu Jinhyuk melanjutkan. Ada kemungkinan besar Anda akan menyesal melihat ini. Tidak, saya yakin Anda akan melakukannya. Apakah Anda ingin membunuh Kim Ha Jin atau membuatnya tetap hidup? Selama Anda berhubungan dengannya, Anda tidak akan menyukai apa yang Anda lihat. Petik 2. Dia mengeluarkan USB. Apakah kamu masih penasaran? Gadis itu mengulurkan tangan tanpa mengatakan apa-apa. Kurangnya keraguan membuat Yu Jinhyuk menarik USB kembali. Gadis itu mengerutkan kening. Yu Jinhyuk merasa seperti pelatih yang mencoba menjinakkan singa. Anda tidak tahu isi kotak sebelum membukanya. Itu membuat Anda ingin membukanya lebih lagi. Tetapi setelah Anda melakukannya. Petik 2. Petik 2. Diam dan serahkan. Gadis itu melepaskan kekuatan sihirnya sekali lagi. Yu Jinhyuk mengangkat bahu dan mematikan USB. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda ingat semua orang yang Anda bunuh? Petik 2. Petik 2. Gadis itu tidak membalas dan meraih ke arah USB. Yu Jinhyuk mengambil USB lagi, dan gadis itu menghela nafas. Jika Anda tidak ingat atau jika Anda tidak ingin mengingat. Rasa sakit yang tajam menyerang perutnya, dan dia pingsan. Ingatan Yu Jinhyuk tentang hari itu berakhir di sana.